Shalom saudaraku, salam jumpa kembali di program Misteri Firman, satu program yang mengangkat permasalahan mengenai fenomena mistis dan supranatural yang terjadi di sekitar kita, untuk nantinya kita akan bahas secara biblikal atau menurut firman Tuhan. Setelah sekian lama program ini vakum, kami bersyukur kalau di kesempatan kali ini kita boleh kembali tayang dan mengangkat satu persoalan yang menarik, yakni tanda-tanda kehadiran setan di sekitar kita. Apakah itu fakta atau cuma sekedar mitos? Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin ada satu pertanyaan yang timbul di hati saudara. Apa sih urgensinya program ini membahas mengenai tanda-tanda kehadiran setan? Karena sepertinya judul konten ini lebih terkesan clickable atau clickbait ya. Saya mau katakan, tonton video ini sampai habis, baru saudara boleh menarik kesimpulan. Karena memang tujuan dari program Misteri Firman ini adalah supaya saudara diedukasi dengan benar, sesuai dan seturut dengan firman Tuhan, dan saudara dilepaskan dari roh ketakutan. Kata pester-pester kebanyakan seperti itu. Walaupun pada dasarnya saudara dilepaskan dari paradigma atau pemahaman yang keliru. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Hati saudara tenang, hidup saudara damai. Dan juga di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Kemerdekaan dari apa? Tentunya dari rasa takut saudara. Kemerdekaan dari kebohongan atau dusta yang selama ini menguasai hati dan pikiran saudara. Nah, sebagaimana judul dari program Misteri Firman kali ini, apakah betul tanda-tanda kehadiran setan sebagaimana yang banyak kali kita dengar dari urban legend atau dari mitos atau dari cerita rakyat itu valid? Mari kita cross-check di dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini saya ada mencatat sekitar 7 poin yang nanti juga akan dijabarkan mengenai tanda-tanda kehadiran setan menurut urban legend atau menurut cerita rakyat atau mitos orang kebanyakan seperti itu ya. Mitos ini menjadi semakin serius dan diyakini oleh orang banyak sebagai kebenaran. Saya tidak ingin menjadikan saudara orang Kristen yang berdiri di dua kaki, satu berdiri di atas firman Tuhan dan satu berdiri di atas kehidupan yang mistis atau supranatural. Saya mengharapkan saudara betul-betul berdiri di atas kebenaran semata. Apa yang saya tuangkan dalam konten ini juga berangkat dari keresahan hati saya. Sekali lagi, saya bukanlah orang yang pemberani sejak lahir. Saya cenderung tumbuh sebagai anak yang penakut. Jadi ada begitu banyak urban legend dan mitos-mitos yang tumbuh di dalam pikiran saya seiring pertumbuhan saya menjadi dewasa. Itu membuat saya dibelenggu oleh rasa takut yang hebat sekali. Mari kita masuk dalam poin-poinnya. Poin yang pertama, kehadiran setan itu biasanya ditandai oleh munculnya aroma-aroma tertentu. Kebanyakan orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Paling sering itu orang mencium aroma wangi-wangian bunga ketika malam tiba. Atau ada juga yang mencium bau amis darah atau bau busuk. Ada juga yang mencium bau tembakau. Dan masing-masing bau itu menggambarkan setan apa yang sedang ada dekat dengan saudara. Ada orang berkata kalau ada bau wangi-wangian, itu tandanya ada setan kuntilanak atau sundel bolong yang sedang dekat dengan saudara. Kalau ada bau tembakau, itu artinya ada setan senior yang sedang dekat dengan saudara. Rupanya ialah seperti kakek-kakek, nenek moyang kita zaman dulu mungkin ya, yang pengen deketin kalian. Saya mau tegaskan dan luruskan di sini. Tidak ada satupun ayat di dalam firman Tuhan yang membahas mengenai tanda-tanda kehadiran setan yang dikaitkan dengan bau-bauan tadi. Tidak ada satupun ayat yang membahasnya. Saya akan mengajarkan saudara sebuah pandangan yang baru untuk melogikakan terlebih dahulu. Saat saya masih SMA, saya suka nongkrong di tempat teman akrab saya di satu komplek ya. Saya suka main di sana, saya suka nongkrong di sana. Suatu sore menjelang maghrib, sekitar jam 6 petang sampai jam 7 malam, saya nongkrong di depan rumah teman saya ini. Di terasnya kita duduk-duduk, karena rumah teman saya ini pada waktu itu, di depannya tuh masih banyak hutan, dan suasana sangat sunyi. Kita ngobrol, kita bersenda gurau. Sampai kemudian, tiba-tiba, semriwing ya, wangi bunga, seperti bunga melati, lewat di hidung kita. Lalu kemudian kita sama-sama terdiam, terpaku dan membisu, dan tanpa menunggu aba-aba, kita langsung
lari tunggang langgang masuk ke dalam rumah. Karena selama ini pemahaman kita ialah kalau ada bau wangi-wangian bunga, itu artinya ada setan yang sedang lewat. Nah, seiring ketika saya sudah mengenal Yesus, saya bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, dan saya melayani ke desa-desa. Ketika saya dalam perjalanan pelayanan, malam-malam saya bisa mencium bau wangi itu. Tapi karena saya sudah di dalam Tuhan, saya kemudian berpikir logis. Sampai saya menemukan faktanya bahwa memang ada bunga yang mengeluarkan bau wangi itu saat malam. Satu di antaranya ialah bunga sedap malam. Dan banyak lagi bunga-bungaan hutan lainnya yang ketika malam hari mereka mengeluarkan bau yang khas. Hal ini pun akan membuat kita menarik kesimpulan yang sama terhadap bau-bauan yang lain. Kalau seandainya ada bau tembakau rokok, mungkin di dekat saudara memang ada tembakau rokok. Atau ada angin yang sedang kencang bertiup, ada orang di sana, ada pabrik tembakau atau lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Kalau ada bau busuk, kalau ada bau amis, mungkin ada orang lupa buang limbah ikan setelah ia membersihkan ikan atau daging di dapur. Ia lupa buang dan itu tercium oleh saudara. Bisa jadi seperti itu. Yang saya mau kasih tahu di sini ialah mari kita berpikir logis terlebih dahulu. Satu-satunya hal logis yang sesuai firman Tuhan yang saya pegang ialah Tuhan itu Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Sehingga kita tidak perlu takut apapun dong, termasuk oleh setan. Poin kedua, tanda-tanda kehadiran setan yang banyak kali menjadi urban legend atau mitos di tengah-tengah masyarakat ialah suara-suara binatang di sekitar kita. Nah, biasanya suara-suara binatang ini dikaitkan dengan keberadaan setan atau makhluk halus yang sedang ada dekat dengan kita. Karena binatang-binatang ini dianggap peka dengan kehadiran mereka. Beberapa contoh ialah anjing melolong di tengah malam. Kemudian suara ayam berkokok tidak pada waktunya. Katakanlah ayam bisa berkokok dini hari atau tengah malam. Suara anak ayam, suara burung hantu, bahkan sampai suara tokek pun dikaitkan dengan kehadiran iblis. Saya termasuk orang yang terpengaruh dengan mitos ini. Dulu saya diceritakan bahwa ada burung tertentu, mungkin ini burung gagak ya. Kalau ia bersuara, itu tandanya roh kematian sedang ada dekat dengan saudara. Takutnya sebentar lagi nyawa kamu akan dicabut. Jadi pernah satu kali saya dengar suara burung itu malam-malam, tengah malam tepatnya, itu membuat saya keringat dingin. Saya ketakutan pada waktu itu. Sehingga saya menarik selimut, saya sembunyi di dalam selimut itu sambil gemeteran. Saya takut mati gara-gara suara burung. Nah, padahal faktanya kalau kita cross-check dalam kebenaran firman Tuhan, yang menentukan hidup dan mati kita adalah Tuhan, saudara. Yang bisa mencabut nyawa kita, yang patut kita takuti sebenarnya adalah Tuhan. Sehingga secara biblikal yang harusnya kita takuti itu bukan suara binatang di sekitar kita, melainkan takutlah akan Tuhan. Takutlah berbuat dosa. Takutlah melakukan kejahatan yang menyakiti hati Tuhan. Itu baru benar takutnya. Mari kita bedah satu-satu. Suara anjing melolong tengah malam. Kalau saudara mengaitkan hal ini dengan keberadaan setan yang dipergoki oleh anjing di sekitar saudara, saudara salah. Setelah saya sungguh-sungguh ikut Tuhan, saya jadi berpikir logis terhadap fakta mengenai anjing melolong di tengah malam. Saya menemukan fakta biasanya anjing melolong itu sama seperti ayam berkokok. Kenapa orang ngatur ayam itu berkokok harus subuh untuk membangunkan kita? Padahal ya ayam bebas berkokok kapan saja ia mau. Contohnya barusan sebelum saya take podcast ini. Kadangkala saya harus effort keluar ruangan dan mengusir ayam yang sedang berkokok di jam 10, jam 11 siang. Ya suka-suka ayam sebenarnya ya mau berkokok jam berapa. Jadi kalau ia berkokok tengah malam atau dini hari, saudara nggak usah parno. Sebagaimana anjing, ayam itu sama. Mereka berkokok kukuruyuk atau mereka melolong oleh karena mereka meresponi ada suara anjing lain yang sedang melolong. Jadi ketika ada anjing melolong di sekian meter atau sekian ratus meter, dia akan balas. Demikian juga ayam seperti itu saya dengar. Kalau ada ayam lain yang berkokok di komplek lain, mereka akan membalas kokokan itu. Mungkin karena ayam tidak bisa pakai smartphone ya,
Jadi mereka punya cara berhubungan jarak jauh seperti itu. Itu jauh lebih logis, saudaraku. Kesimpulan ini juga bisa menjawab pertanyaan yang lain. Bagaimana dengan suara tokek? Bagaimana dengan suara anak ayam? Dan binatang burung hantu dan sebagainya. Ya, mereka binatang suka-suka mereka lah. Namanya juga makhluk hidup ya. Pasti mengeluarkan suara. Kalau mereka tidak mengeluarkan suara, ya mereka antara tidur atau mati, saudara ya. Kemudian ada juga yang menambahkan dengan berkata seperti ini. Kalau suaranya jauh, itu tandanya setannya itu ada dekat dengan saudara. Dan kalau suaranya dekat, itu tandanya setannya masih jauh. Lah, fakta seperti ini juga semakin membingungkan. Tidak sesuai logika kita. Kalau menurut logika kita, kalau suaranya dekat, ya berarti dekat. Kalau suaranya jauh, ya ini berarti jauh. Sekali lagi saya bisa simpulkan bahwa mitos ini aneh, tidak bisa dipercaya. Jadi saudara jangan takut lagi akan suara-suara binatang yang ada di sekitar kita waktu tengah malam. Yang perlu saudara waspadai justru adalah suara jendela atau pintu saudara apabila didobrak. Jangan-jangan saudara sedang disatroni oleh maling atau rampok. Nah, sekarang yang ketiga, tanda kehadiran setan. Kata urban legend, salah satunya ditandai dengan munculnya binatang masuk ke dalam rumah kita. Seperti binatang kupu-kupu. Itu biasanya diartikan sebagai ada roh nenek moyang kita. Entah itu nenek, kakek, atau keluarga kita yang sedang berkunjung ke rumah. Nah, lagi-lagi saya ingin meluruskan pemahaman saudara. Saya pernah dulu mendapatkan pemahaman ini dan saya dilarang untuk membunuh kupu-kupunya karena dikatakan, oh itu ada tamu yang bakal hadir. Tamu itu dalam tanda kutip. Dulu saya percaya, sekarang saya tidak percaya. Karena ketika saya di dalam Tuhan dan saya berpikir logis, saya mendapati fakta kok. Bahwa yang banyak kali masuk dalam rumah kita tidak hanya kupu-kupu. Kadangkala belalang, cicak, kemudian juga ular pernah masuk ke dalam rumah kami. Sampai akhirnya kelelawar pun atau codot itu sering masuk ke dalam rumah kami. Lalu apakah binatang-binatang yang lain itu lantas tidak diartikan atau tidak dihubungkan dengan kehadiran setan? Seperti kelelawar kan biasanya seringkali dikaitkan dengan setan vampir atau Dracula. Namun saya berpikir logis. Karena di samping rumah kami itu ada pohon jambu air. Dan kelelawar ialah binatang nokturnal yang suka memakan buah. Makanya kalau saudara punya tanaman seperti mangga atau jambu, banyak kali kalau pagi saudara bisa melihat buah-buah yang matang itu digigit oleh codot, kelelawar kecil ya. Kalau kita berpikir logis, kehadiran kelelawar masuk ke dalam rumah saudara itu suatu hal yang wajar. Karena saya membuka pintu belakang, codotnya masuk. Sehingga saya kesulitan mengusir dengan sapu, saudara ya. Kadang-kadang codot atau kelelawar itu saya bunuh dengan tidak sengaja. Karena pukulan sapu yang keras. Jadi apakah dengan melakukan itu saya sedang membunuh roh nenek moyang saya? Tentunya tidak. Tidak ada sangkut pautnya. Keberadaan binatang yang masuk ke dalam rumah saudara dengan kehadiran roh jahat. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu baru 3 poin ya. Dari 7 hal yang saya mau sampaikan mengenai tanda kehadiran setan di sekitar kita. Apa yang saudara sudah dapatkan? Yang saya mau sampaikan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk takut kepada hal yang patut kita takuti, yakni hanya kepada Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal dari segala hikmat dan pengertian. Takut jugalah untuk berbuat dosa. Takutlah untuk menyakiti sesama kita. Itu adalah rasa takut yang benar. Sementara takut akan setan, takut akan suara-suara binatang, takut akan aroma-aroma bau-bauan yang muncul malam-malam, itu bukanlah rasa takut yang benar. Itu rasa takut yang bodoh. Oleh sebab itu, mari kita perlengkapi diri kita dengan kebenaran firman, sehingga kita boleh dimerdekakan dari paradigma atau pemahaman-pemahaman yang toksik oleh karena cerita rakyat atau urban legend. Sampai bertemu lagi di dalam program Misteri Firman di pekan yang akan datang. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.